Hai Bray, kita lanjutkan ngobrol tipis-tipis. Kali ini ada dua narasumber yang sangat luar biasa, fenomenal, amazing. Ini dia yang ada di sebelah kanan saya, yang begitu ramping, ganteng dan simple. Ini Mas Erwanto, sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Mas Erwanto ini pelaku usaha di bidang peternakan. Kemudian mulai dari ternak ayam, ternak bebek, kambing, sapi. Nah, kemudian perbengkelan, kemudian sekarang sudah mengarah ke furniture ya. Jadi yang mau pesan sofa, kemudian kursi-kursi ini bisa menghubungi Mas Erwanto. Ini sudah terkenal di Brabasan dan sekitarnya. Kemudian di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya ini seorang muda yang ganteng, gemuk, kemudian visioner. Nah, beliau ini nih pelaku usaha di bidang properti. Jadi properti, dia membeli tanah, kemudian dia dipecah-pecah, kemudian dijual, sehingga menguntungkan menjadi 500%. Kemudian selain itu juga dia punya bisnis kontrakan untuk para single mother bisa di situ. Dia ada diskon khusus. Kemudian kalau untuk yang masih lajang itu lebih murah lagi. Jadi presentasinya berdasarkan jumlah keluarganya. Yang dia punya keluarga banyak, dia lebih mahal gitu. Lengkap berarti Pak ya. Lengkap. Plus ada satu lagi, kuliner. Ini sedang merintis ke kuliner juga. Nah, ini beliau ada tokoh tentang peternakan dan mobilier, kemudian ini tentang kuliner dan properti. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga minyak. Kayak mana? Iya. Dari yang sudah dipaparin panjang, akhirnya iya, jadi itu minyak. Iya, harga minyak. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan saya bertanya ke pelaku minyak, itu mereka pasti bohong gitu. Nah, ternyata kalau dia ke pelaku kontrakan, ini bisa jadi benar ini. Gitu. Tinggal lihat banyak minyaknya. Nanti kalau ke pelaku peternakan ini kayaknya pas ini. Itu kan biasanya orang berdasarkan ahlinya. Nah, ternyata yang merusak itu ahlinya itu sendiri, gitu kan. Yalah, karena itu fenomena naiknya harga minyak ini, menurut Bapak Erwanto apa? Monggo. Artinya kalau menurut saya dengan harga minyak ini yang tinggi ini terutama mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jadi itu pengaruh ya. Itu luar biasa. Ada itu kan. Jadi luar pertama itu amazing sekali. Bukan hanya masalah Tunggu. Pemirsa, ini harus disimak dengan baik-baik nih pemirsa. Ternyata naiknya harga minyak itu juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Silakan dilanjutkan, monggo. Artinya yang biasanya pagi itu dengar suara nggak seberapa keras kan gitu. Akhirnya dengan kenaikan minyak ini Pak Presiden ini sangat-sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jadi pagi itu suara itu udah kayak perang. Salah itu tante itu ngapain kan? Artinya ini cuma masalah apa? Bukan masalah lain. Artinya karena minyak. Untuk masak, untuk apa-apa itu nggak ada. Kan gitu. Kenapa terus larinya ke rumah tangga? Akhirnya masak apa-apa nggak jadi matang. Ketemunya setengah matang kan gitu. Kalau yang lain-lain setengah matang enak. Cuman kalau makanan ketemu singkong setengah matang itu kan jadinya bikin sakit perut gitu. Akhirnya luar biasa. Ya gara-gara minyak itu udah hampir 35% pada cerai. Gara-gara minyak ini luar biasa. Bray, ini bisa-bisa Bray. Perang dunia ketiga ini gara-gara harga minyak naik ini Bray, bisa benar. Selanjutnya kalau menurut Bapak Sutarno SE, apa nih Pak fenomena harga minyak tinggi nih? Kalau menurut saya sih minyak mahal itu karena banyak yang nyari.
dan disalahgunakan seperti itu. Emang kalau dari dulu nggak ada yang nyari? Ya ada, cuma enggak seperti sekarang. Nah, penyalahgunaannya minyak itu apa nih? Ya salah satunya itu apa-apa mau digoreng, padahal bisa direbus kan? Gitu juga ya. Iya. Apa-apa mau digoreng. Kalau bisa direbus, kenapa harus digoreng? Iya, bener juga ya. Padahal air murah. Iya, nggak beli, kan? Iya bener, air nggak beli, gratis. Rebus, oh bener, masuk akal ini, masuk akal. Apa harus digoreng? Nah coba, menurut Bapak Erwanto ini apa nih? Apa namanya benda-benda yang makanan-makanan yang digoreng kemudian dia bisa direbus? Itu apa saja sih? Ya banyak. Banyak ya. Ya, kita kembali ke masa lampau. Ini sisi baiknya. Sisi buruknya Zaman batu ya? Ya, Ke zaman batu. jadi sisi buruknya dengan langkanya minyak ini, harganya mahal, keluarga ini cerai-berai kan? Gara-gara harga minyak. Lah sisi baiknya kembali ke masa batu, orang ini pada sehat nantinya kan, makan tempe ya direbus, makan kacang direbus, jadinya ya udah, artinya ya kembali ke masa lampau. Kalau dibilang brand hari ini milenial masa depan, cuma dengan keadaan ekonomi seperti ini kan, akhirnya kembali ke masa lampau. Seperti yang beliau katakan, kenapa ketika bisa direbus kan harus digoreng, kan gitu kan? Ya itu ya udah, mau makan apapun itu untuk mengatasi masalah yang menurut masyarakat ini sangat berat. Pak Presiden ini memang luar biasa ini, artinya kita udahlah kayak Pak Presiden makan rebus-rebusan itu kan sehat, ya kan? Jadi enggak perlu lagi digoreng. Mau tempe ya tempe rebus, tahu rebus kan gitu. Selain baik untuk badan, itu cepat juga untuk kesehatan gigi. Jadi nggak perlu ngunyah. Iya, nggak perlu ngunyah, telan aja gitu kan. Aman jadinya kan. Masuk akal. Sekarang kalau fenomena ini Pak Tarno, kira-kira bisa-bisa ini sampai minyak ini nggak ada apa gimana ya? Kalau memang kebutuhan masyarakat itu terhadap minyak ini banyak. Ya sebenarnya nggak juga sih, karena produksi terus. Cuman yang pendapat narasumber Pak Erwanto ini. saya agak kurang. Nggak semua apa tuh? Bisa juga iya sebenarnya. Penyebab rumah tangga berantakan itu bukan minyak, itu sih yang dimaksud. Pasti salah minyak. Biasanya kalau minyak yang membuat rumah tangga berantakan tuh minyak parfum istri tetangga. Oh gitu ya nih. Jangan-jangan itu ini. Bisa jadi. Karena kalau minyak itu kan hanya untuk goreng-goreng, nggak ada merusak rumah tangga. Tapi secara nggak langsung, Bray, sebetulnya kan memang ada hubungan sih antara banyaknya persentase janda sekarang ini. Jadi dengan harga minyak itu naik, sementara kan yang tidak tergantikan oleh air untuk direbus itu ada sebetulnya kerupuk. Jadi kerupuk ini nggak bisa digantikan. Kalau misalkan dia nggak digoreng, nggak bisa jadi kerupuk. Jadi memang harus. Berarti produksi kerupuk harus tutup. Ya enggak, naik juga ini harga kerupuk ini mestinya. Ya kenapa nggak naik ya? Tetap 500. Tetap 500, mestinya naik ini. Nah, ini kenapa nih Pak Tarno? Coba, kenapa tuh kerupuk nggak naik? Bisa jadi harga kerupuk walaupun minyaknya naik, tapi harga kerupuk tetap, karena yang tadinya sebesar ini, gitu. lalu produksinya dikurangi, gitu ya. jadi segede ini. Bisa jadi itu minyak abal-abal gitu ya. untuk goreng itu. Jadi atau kalau kerupuk-kerupuk yang murah itu biasanya digorengnya sampai pakai minyak curah, seperti itu, minyak kemasan kan mahal. Jadi untuk biaya produksinya kalau dengan minyak curah kan bisa ditekan gitu. Jadi Bray, kalau misalkan di rumah itu banyak masalah rumah tangga yang sekarang ini muncul, istri marah-marah, kemudian keuangan menipis, ekonomi sulit, itu salah satu solusinya adalah rebus. Jadi semua makanan direbus. Begitu Pak Erwanto ya? Ya. Ini satu di antara solusi ya? Solusi, artinya untuk mempertahankan rumah tangga itu tadi kita apa-apa direbus. Apa-apa direbus.
Sekarang kita termasuk istri. Hah? Ya, kalau terlalu capek jadi kita berbutuhan tuh. gitu dong. Sekarang kita berbicara tentang produksi. Jadi sekarang produksi. Nah, bagaimana sih sekarang ini untuk menaikkan apa namanya produksi minyak itu? Kira-kira menurut Pak Herwanto, monggo. Ya gimana kita mau naikkan produksi kalau konsumsinya turun? The konsumsi naik. Tadi kan kenapa dia harga Itu kan tadi cuman tukang kerupuk. Ini yang keluarga ini kan pasti turun. Biasanya pagi goreng tempe, sorenya mau goreng tahu nggak jadi nih. Jadi ya udah cukup nggak cukup, ini tempe sampai sore kan gitu. Dampaknya kemana? Gizi buruk nanti. Pokoknya ini kawan-kawan semua dengan mahalnya harga minyak dan langkanya ini minyak goreng, dampaknya kemana-mana. Artinya dari rumah tangga yang cerai-berai, gizi buruk, pokoknya kembalinya lagi permasalahan ini nanti kompleks. Cuman ini gara-gara minyak. Minyak ini ya. Belum langka beras, belum langka cabai gitu. Wah, ini luar biasa. Dampak ininya ya, Dampaknya, efek makronya itu. Hanya salah satu bahan pokok satu aja ini yang kesulitan. Kalau sampai nanti kesulitan semuanya, bisa-bisa walah udah nggak istri lagi kita rebus. Semuanya kita rebus pokoknya kan gitu. Bray, ini kan kalau produksi apa namanya minyak itu, kalau untuk Indonesia saat ini yang terbesar adalah sawit. Sebetulnya selain itu juga ada minyak kelapa. Itu bisa digunakan. Terus ada lagi katanya minyak bunga matahari itu bisa digunakan. Kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri itu dia dari bunga matahari ininya. Ya. Ya untuk produksi minyaknya. Nah, hanya di kita ini belum, karena kita apa namanya kelapa dan kelapa sawit aja udah banyak dan udah dominan. Nah, kira-kira menurut Pak Tarno ini gimana Pak Tarno untuk cara apa namanya memproduksi sawit atau kelapa secara massal ini? Ya, yang jelas sawit-sawit yang tua yang sudah nggak berproduksi itu diremajakan kembali, salah satunya, atau memperluas wilayah tanaman baru, misalnya ke daerah-daerah yang masih jarang kebun sawitnya, seperti di Aceh, kan kurang kayaknya. Kalau Kalimantan, Lampung lebih banyak. Iya. Nah, tapi kenapa? Pertanyaannya sederhana. Kita ini kan kalau nggak salah, data itu kan menyebutkan urutan nomor 2 atau nomor 3 penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sekarang nomor 1 kita. Sekarang nomor 1. Nomor 1 dunia. Dan hari ini kita yang tinggal di bumi pertiwi ini ngerasa sangat-sangat keberatan untuk beli minyak goreng. Nah, ini salahnya di mana? Kan gitu. Kita ketempatan tanaman, hasilnya melimpah. Ini kan tugas siapa? Ini kan untuk supaya harga pokok minyak ini nggak seperti hari ini, kan gitu. Gimana itu menjawabnya Pak Tarno? Yang mana tadi? Jadi kita ini kan tempat apa namanya produksi sawit. Kemudian sawit kita ini nomor 1 seluruh dunia. Tapi kenapa kok di sini juga harganya mahal? Oh, itu. Jadi walaupun negara kita ini penghasil sawit terbesar di dunia ya, tapi itu kan masih berupa CPO, contoh TBL. Kita kan TBL di Musuh ini kan dia memproduksi CPO atau minyak mentah. Sudah itu dikirim ke luar negeri. Nah, dari luar negeri baru pulang lagi jadi minyak. Kenapa nggak dibuat saja di Indonesia? Jadi minyak itu nggak lari-lari, nggak banyak jalan, banyak ongkos produksinya, kirim ke luar negeri, bawa pulang lagi jadi minyak yang siap konsumsi. Kenapa kalau bisa dibuat di Indonesia dari CPU itu langsung ke minyak jadi, kan mengurangi
salah satu biaya produksi dan bisa membuat harga minyak tidak terlalu mahal. Kira-kira seperti itu salah satu. Wah, luar biasa ini ternyata nggak salah ini kan. Ini obrolan berat ini ya. Ini berat ini. Berat ini. Jadi, Berat ini bukan tipis-tipis lagi nih, bukan obrolan berat ini. Berat. Tapi memang benar. Jadi kan contoh misalkan adalah Sinarmas dengan BW, kemudian apa namanya? Ini kan kadang-kadang silang. Yang dari Mesuji dibawa ke Tulang Bawang, yang dari Tulang Bawang dibawa ke Mesuji. Sebenarnya untuk apa namanya? Mereka misalkan diproduksi di sana masing-masing dan nanti misalkan setor ke CPO masing-masing sebenarnya sudah menekan biaya bukan biaya transportasi ya. Jadi transportasi sudah ditekan, belum lagi ketika mengirim CPO. Kenapa kok nggak langsung diproduksi di tempat kita gitu kan, minyak itu kan. Nah, kalau misalkan kita diproduksi oleh rumah kita otomatis bisa lebih murah lagi. Kemudian sebenarnya ada yang lebih ini lagi, Bray. Ada yang lebih idenya brilian lagi, Bray. Ketika teknologinya ini diserahkan kepada masyarakat, maka bisa lebih ringan lagi. Bray, ternyata dari obrolan ini yang tadinya kita hanya obrolan tipis-tipis, ternyata ini berat, Bray. Dan ini juga harus jadi sebuah evaluasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pak Menteri, kemudian pelaku-pelaku usaha yang lain. Nah, ternyata memang satu di antara yang sudah bisa disimpulkan ini adalah masalah transportasi. Artinya dari segi transportasi dan penguasaan teknologi. Jadi transportasi ini artinya ketika memang ada bersilangan daerah misalkan sawit dibawa ke pabrik sana, yang di sana dibawa ke pabrik sini, itu sudah memperberat biaya transportasi. Kemudian dari CPO yang setengah jadi ini baru kita keluarkan. Nah, seandainya hasil sawit itu bisa diproduksi langsung jadi oleh masyarakat dengan teknologi yang dibantu oleh pemerintah, pendidikan yang dibantu oleh pemerintah, otomatis harga sawit, harga minyak yang ada di daerah kita di Indonesia khususnya ini pasti akan lebih murah daripada keadaan sekarang. Oke, terima kasih kepada para narasumber. Sampai jumpa di obrolan tipis-tipis kita di lain kesempatan.